Salam. Pada malam hari ini saya akan membagikan tentang pengampunan yang mendatangkan kemerdekaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas berkomunikasi dengan orang lain. Baik itu di dalam keluarga kita, suami dengan istri, istri dengan suami, dengan anak, atau dengan menantu, dengan cucu, dengan teman kantor, dengan teman gereja, dan juga dengan tetangga dan masyarakat. Di dalam komunikasi itu, kadang bisa juga mendatangkan miskomunikasi, timbul kesalahpahaman. Ketika timbul kesalahpahaman, bisa mendatangkan rasa sakit hati, ya. Nah, melalui perkataan suami bisa juga kita sakit hati, perkataan istri atau anak kita bisa sakit hati, atau kita melihat apa yang dilakukan oleh keluarga kita yang tidak cocok dengan keinginan hati kita, kita bisa juga sakit hati. Sekarang akan saya bagikan apa yang menjadi penyebab sakit hati, yaitu yang pertama, lidah, ya. Dalam Yakobus 3 ayat 9 mengatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Yang ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Maka dari itu saudara-saudaraku, jangan sampai karena perkataan kita melukai atau menyakiti orang lain, ya karena lidah. Maka kita harus hati-hati, gunakan lidahmu, ya. Karena apa, saudara? Perkataan yang negatif atau perkataan kotor bisa juga menyakiti orang lain. Nah, yang kedua, karena kurang penguasaan diri, ya. Salah satu buah roh yang terakhir kan penguasaan diri. Ketika kita mendengar perkataan yang menyakiti kita, terus kita emosi, kita marah karena kurang adanya penguasaan diri. Maka jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan supaya terpancar kehidupan. Kalau kita menjaga hati kita menguasai diri kita, apapun tajamnya perkataan orang lain tidak akan nembus dalam hati kita. Yang ketiga, kita bisa sakit hati karena dirugikan orang lain. Dalam sebuah kantor misalkan, kita seharusnya naik pangkat, tetapi oleh atasan kita dihambat kenaikan pangkat. Itu bisa menimbulkan sakit hati. Orang pinjam uang kepada kita, tidak dibayar, dikemplang. Yang keempat, keinginan hati kita tidak terpenuhi. Kita menjadi marah karena apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan tidak dapat terpenuhi. Dan itu bisa juga dari orang-orang yang dekat dengan kita, ya. Banyak hal lagi yang menyebabkan manusia merasa disakiti. Dalam kehidupan itu saling tersakiti. Nah, ketika kita menyimpan sakit hati dalam kehidupan kita, maka yang kita ingat adalah peristiwa itu. Yang kita ingat adalah perkataan orang itu. Yang kita ingat adalah saudara kita yang sudah menyakiti kita, yang sudah merugikan kita. Maka kalau tidur ingat orang itu, kalau mau makan ingat terus, sehingga kehidupan kita tidak bisa bebas. Kita terbelenggu dengan kepahitan itu. Nah, maka kalau suami istri tidak saling mengampuni, hal yang terburuk adalah perceraian. Dalam masa pandemi ini, kemarin
kemarin saya lihat di televisi yang di depan depak atau kantor pengadilan agama, banyak sekali pasangan muda yang minta bercerai karena mereka tidak mau saling mengampuni. Perkara kecil bisa mendatangkan perceraian. Nah, mengapa kita perlu mengampuni orang lain? Yang pertama, karena itu perintah Tuhan Yesus, perintah firman Tuhan, kita harus mengampuni. Kalau kita mengampuni, ada kelegaan yang luar biasa. Dalam doa Bapa kami, dalam Matius 6 ayat 12 mengatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam ayat ini menjelaskan, sebelum kita datang kepada Tuhan, sebelum kita berdoa minta ampun kepada Tuhan, kita harus beres dulu mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Oke? Yang kedua, dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Iya Ibu, bagaimana kita bisa minta ampun Tuhan dan diampuni kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Oke ya. Yang keempat, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Hendaklah dibuang di antara kamu. Jangan disimpan. Demikian juga segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ibu-ibu, kalau kita mengatakan kita adalah anak Allah, aku adalah anak Allah, maka kita tidak boleh menyimpan segala kepahitan, karena bahaya ibu-ibu kalau menyimpan segala kepahitan, geram, amarah. Buang semua, ampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita tidak mau mengampuni, sama saja kita dijajah oleh penjajah kepahitan, oleh penjajah kegeraman, amarah, ya. Nah, Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku, jika ia menyakiti hatiku? Apa jawabannya? Ya, Petrus mengatakan, apakah sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. 70 kali 7 itu berapa? 490 kali dalam sehari. Padahal sehari itu kan ada 24 jam, ya. Terus artinya kita harus memaafkan dalam sehari itu 490 kali. Jadi apa yang dilakukan saudara kita, menyakiti kita, kita harus mengampuni, 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 mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Nah, ingat ya lagu itu, mengampuni lebih sungguh. Nah, sekarang bagaimana cara memberi pengampunan? Yang pertama, membuka hati lebar-lebar, ya. Kita tanam
tanamkan dalam hati kita bahwa kebaikan orang itu, kebaikan suami kita, kebaikan istri kita, kebaikan teman kita jauh lebih banyak dari kekurangannya. Kalau Anda lihat bunga mawar, saya senang sekali dengan bunga mawar. Kan cantik, bagus, harum baunya, tapi masih ada dulunya. Juga demikian kehidupan manusia. Cantik, bagus, kebaikannya banyak sekali, tapi ada kekurangannya. Nah, itu harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa pada dasarnya orang itu tidak mau menyakiti seorang kepada yang lain. Oke, ya. Yang kedua, minta kekuatan Roh Kudus untuk melepaskan pengampunan. Roh Kudus beri kekuatan kepadaku untuk mengampuni suami, atau untuk mengampuni istri, mengampuni menantu, dan lain sebagainya. Karena hanya Roh Kudus yang dapat memberikan kekuatan. Terus yang ketiga, melupakan perkataan dan perbuatannya yang sudah menyakiti kita. Kita lupakan, jangan kita ingat terus, jangan kita omongkan kepada orang lain, ya. Terus yang keempat, tanamkan dalam hati yang dalam bahwa pada dasarnya semua orang tidak berkeinginan untuk menyakiti orang lain seperti tadi toh. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah, diberkati terus. Terus melakukan apa yang baik bagi semua orang. Kepada orang yang memusuhi kita, kita juga harus melakukan yang baik. Ini Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, seterumu itu apa? Musuh. Musuh itu apa? Orang yang menyakiti kita. Seterumu lapar, berilah dia makan. Wis nyakiti kok dikasih makan. Itulah hukum kasih. Kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jadi kalau kita memberi makan, memberi minum kepada seteru kita, seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Nah, sekarang apa manfaat dari pengampunan? Yang pertama, kita sudah melakukan firman Tuhan, berarti kita berada dalam jalurnya Tuhan. Dua, terbebas dari kepahitan, sehingga hidup kita dalam damai sejahtera, dalam kemerdekaan. Itu ibu-ibu firman Tuhan pada malam hari ini. Salam, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kau beri kemampuan kepada kami untuk mengampuni setiap orang yang membenci kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami mau kok Tuhan mengampuni orang yang menyakiti kami, supaya kami mengalami kemerdekaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam.